Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrigana Fadenggraha. Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kursi sofa seperti ini di software Blender 3D ya. Ini adalah pesanan dari Mas Zaki, Ahmad Zaki Musafa, absen 4. Dan seperti inilah desain briefnya ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Mas Zaki. Oke, jadi tak lama mari kita langsung menuju ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita tentu mulai dengan membuat baru, ini nggak usah di save ya. Lalu yang pertama adalah kita ke tab mode. Sebentar, kita nyalakan ini aja dulu biar enak ya, biar kita bisa lihat tombol-tombol yang saya pakai. Oke. Kemudian yang pertama adalah kita ke edit mode, lalu pencet 3, kemudian kita select yang ini, pencet shift untuk select yang lain, lalu kita pencet X untuk nge-delete, pencet delete, lalu kita hapus yang face. Kemudian kita pencet A, kemudian klik kanan dan subdivide. Oke, lalu kita ini buat ya sesuai dengan ukuran atau maksudnya bentuk dari sofa. Oke, kita pencet shift, ini kita turunin dengan G dan Z, kita turunin dulu mungkin sekitar sini ya. Lalu kita pencet 2 untuk menggantinya agar kita bisa select yang ini, ya, ini sama yang ini. Lalu kita pencet G dan Y agar mundur tidak keluar. Oke, mungkin segini mungkin bisa ya. Segini ya. Ya udah segini aja boleh. Setelah itu yang kita lakukan adalah agar ini menjadi halus ya, kita pencet Ctrl 2. Kita select semuanya dulu lalu Ctrl 2. Kita tab dulu lalu Ctrl 2. Ini diselect dulu Ctrl 2. Nah, akhirnya setelah ini kita masuk ke tanda obeng ini, lalu kita masukkan solidify ini ya. Lalu kita ini pencet ke 0,16. Nah, ini kan kalau sudah, kita ke tab mode sebentar. Oke, ini belum, maaf salah. Kita ke objek model aku, terus ini kita Ctrl A ya 2 kali agar kita bisa menjadi seperti ini. Nah, setelah ini kita Ctrl R di bagian ini dan kita pojokkan sedikit ya, rada mungkin sini kali ya. Nah, di sini. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut yang selanjutnya, yaitu kita pilih yang ada di sini. Nah, ini begini. Kita pencet semua ini ya, jangan lupa pencet shift agar mereka ke select. Nah, pencet bagian yang ini aja. Nah, yang bawahnya juga jangan lupa, yang bawahnya mungkin segini kalau, nah segini kan. Nah, sama yang ini juga. Setelah itu kita Ctrl B seperti ini agar menjadi seperti ini. Mungkin segini cukup kali ya, segini aja cukup. Setelah itu kita tab lagi. Nah, jadi seperti ini kan. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita pencet Ctrl 2 untuk subdivision ya, lalu kita pilih apply. Oke. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah ke sculpt mode. Nah, di sini lalu kita pencet facet, lalu pencet yang ini facet from edit mode selection. Nah, biar ininya yang tadi kita telah select kita munculkan. Lalu setelah itu kita pilih cloud ini ya, yang ini ya, cloud mode. Nah, ini. Nah, tapi juga jangan lupa ininya diganti.
Nah, ini kita ganti ke inflate. Nah, ini juga jangan sampai lupa user fetch setnya kita aktifkan. Oke. Setelah itu kita tinggal menggeser mouse di tengah objek ini ke kanan. Nah, seperti ini. Enggak sampai seperti ini, maaf. Nah, seperlunya aja, seperlunya aja, nggak perlu banyak-banyak. Kan salah lagi. Mungkin dikit lagi. Oke. Mungkin segini kali ya, segini cukup mungkin ya. Oke lah, segini bisa lah. Segini bisa lah ini mungkin. Atau mau lebih dikit. Nah, oke, ini menurutku udah bagus banget. Nah, ini menurutku udah cukup ya. Lalu kita kembali ke objek mode. Nah, itu kan udah cukup. Kita set smooth agar lebih smooth, soalnya tadi masih ada kotak-kotak kayak Minecraft ya. Lalu kita naikkan ini sebentar. Nah, kita naikkan mungkin segini. Lalu kemudian kita di sini akan membuat kakinya yang bundar seperti tadi yang saya jelaskan di awal, yang terlihat di awal itu. Oke, yang pertama kita shift A, lalu ke mesh, dan lalu ke slider. Nah, ini lalu kita pencet, lalu kita mungkin pindahin dulu kali ya biar nggak ketutupan. Nah, kita pencet ini, kita ke edit mode, kita pencet 3, pencet yang atas ini, lalu kita turunkan ya dengan G dan Z. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, mungkin ini cukup kali ya segini ya. Ini cukup. Lalu aku mau di bagian sini. Nah, bagian sini itu sedikit mungkin lengkung ya. Jadi caranya kalau menurut saya seperti ini ya. Kita masuk ke modifier, lalu kita tambahkan bevel. Nah, seperti ini, nanti bakalan jadi seperti ini. Kemudian kita segmennya kita naikin mungkin berapa ya ini? Segini masih kurang mungkin ya. 7 lah ya, 7 boleh. Ininya kita perlu nggak ya? Kayaknya ini nggak perlu lah. 10 aja. Nah, jadinya seperti ini. Kita kontrol 2 coba. Nah, kita tambahkan modifier ya, seperti ini. Maksudnya subdivision, bukan ya, sama aja. Nah, jadi jadinya kan kayak gini. Kemudian kita ke edit mode, lalu kita pencet 3, kita pencet yang atas ini, dan kita pencet I, lalu kita perkecil seperti ini. Nah, seperti ini, mungkin seberapa ya itu? Segini kali cukup ya. Maaf, sebelumnya kita dulu ini. Kita pencet ini, lalu kita kecilin ya. Kita sesuaikan lah dengan ininya, dengan apa? Masalah ini kan kegedean gitu. Kalau kegedean kan nggak enak. Kita mungkin kecilin dengan cara kita pakai I ya. Maaf kok I sih. S kita kecilkan. Nah, mungkin segini cukup kali ya ini ya. Segini mungkin cukup, lalu kita pindah ke sedikit bawah, mungkin segini. Kita juga ketengahin bentar. Nah, segini loh, cantik. Nah, ini kan masih belum pas. Kita pindahkan ke samping sini. Nah, mungkin segini. Nah, oke, lalu kita lakukan yang seperti tadi, yaitu kita akan tambahkan mungkin apa namanya, batangnya ini ya, buat penyangganya itu ya. Kita pencet 3, udah ke select ya ini ya. Pencet 3 untuk pencet ini. Kita select ini, kemudian kita pencet I mungkin ya sekitaran ya segini kali ya. Ini mungkin gede banget ini. Kita ulangi lagi aja, gedean kayaknya. Segini kali. Nah, setelah itu kita pencet E dan Z. Oke, kayaknya jangan lupa. Nah, tapi kayaknya malah kegedean. Enggak. Kita lihat dulu. Iya, ini kegedean ini. Kita ulangin aja dulu. Maaf, bentar.
kita ulangin aja, soalnya kegedean. Kalau saya nggak suka ya nggak suka, nggak mau ya. Kalau nggak suka ya kita ulang aja, nggak apa-apa. Nah, segini ya, sebenarnya udah cukup ini. Ini oke lah. Nah, segini udah. Udah. Begini ya, mungkin segini. Ini kayaknya kurang naik ya. Kita naikin dikit. Nah, oke. Nah, kan udah jadi. Untuk kakinya juga udah jadi. Nah, mungkin kalian bertanya, ini mana kok tadi katanya ada teksturnya ya. Tadi ini kita akan membuat tekstur sekarang. Untuk membuat tekstur kita nggak usah susah, tapi yang pertama kita harus mendownload dulu ya di browser, yaitu Blender Kit. Itu fungsinya untuk kita tinggal gini Kak. Nah, kita di sini bisa nyari tekstur dengan mudah. Aku mau misalnya pengen sofa ini warnanya merah seperti tadi yang ada di contohnya ya. Kita mungkin red fabric ya. Nah, kita tunggu dulu. Memang biasanya rada lama ini. Kita tunggu dulu red fabric. Oke, kemudian kita search dulu di atas untuk mendapatkan elemen-elemen ini ya. Kita tulis red fabric ya, kita enter, lalu setelah itu kita pencet aja ini, dan tidak lama kemudian ini udah jadi ya teksturnya. Nah, simple banget bukan? Lalu untuk kakinya kita cari yaitu black marble. Oke, jadi kita pencet yang ini, black marble ini ya, yang hitam ini. Oke. Nah, langsung. Nah, ini kita udah jadi, mungkin kita tinggal mempercantik sedikit ya, dengan mungkin kita tambahkan apa gitu. Kita tambahkan lantainya dari plan, kita gedekan. Nah, ya seperti inilah. Udah, ini cukup ya. Ini hasilnya dengan sofa yang telah kita buat ini. Nah, ini adalah hasilnya sofa mewah yang pastinya empuk dengan kaki marmer hitam. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.